Ibu dan teman-teman, saya Marcella Giovannika Saulia, kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan materi ekologi dan juga berbagai pandangan iman Kristen terhadap kerusakan alam atau kerusakan lingkungan ekologi. Ini adalah materi saya. Jadi kita langsung masuk ke materi ekologi yang akan saya paparkan menurut data-data yang saya sudah ambil dan dijadikan menjadi satu. Jadi, istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan biologi asal Jerman, yaitu Ernst Haeckel pada tahun 1896. Secara bahasa, ekologi dibagi menjadi dua kata. Dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos memiliki arti sebagai habitat atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti ilmu. Maka ekologi sendiri dapat diartikan menjadi ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Ekologi juga dapat diartikan menjadi ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Setelah kita mengetahui pengertian ekologi secara umum, ada juga pengertian ekologi menurut para ahli. Para ahli sendiri berusaha menjabarkan kata ekologi dengan arti yang bermacam-macam. Berikut pengertian ekologi menurut para ahli. Ahli yang pertama itu Kuswandi dalam Endrawasra. Menurut Kuswandi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari organisme dan lingkungannya, sekaligus mengkaji timbal balik antara organisme. Organisme yang dikaji yaitu meliputi hewan, manusia, dan tumbuhan. Untuk ahli yang kedua yaitu G. Tyler Miller. Menurut G. Tyler Miller pada tahun 1975, arti ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain serta lingkungannya. Untuk ilmuwan yang ketiga, yaitu Lien Margulis. Lien sendiri mengatakan ekologi sama halnya seperti sebuah studi ekonomi. Ekonomi membahas bagaimana manusia dapat melangsungkan kehidupannya dan membuat sistem. Sedangkan ekologi mempelajari bagaimana suatu organisme dapat membuat kehidupan. Untuk ahli yang selanjutnya yaitu C.Y. Krebs. C.Y. Krebs mengatakan ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Jadi, materi selanjutnya dari ekologi yaitu tentang contoh ekologi. Berikut contoh cabang ilmu ekologi. Ilmu ekologi tidak saja berdasarkan pada cabang ilmu ekologi. Masing-masing ilmu pengetahuan dapat dikaitkan dengan ekologi. Dapat dikaitkan tuh misalnya seperti fisika, kimia, matematika, hingga sosiologi dan antropologi. Berikut contoh cabang ilmu ekologi. Yang pertama yaitu ekologi manusia. Ekologi manusia adalah cabang ekologi yang mempelajari tentang tumbuhan sebagai suatu organisme dan mempelajari bagaimana tumbuhan dapat hidup dan bertahan tanpa adanya peran dari hewan dan manusia. Yang ketiga ya, ekologi hewan. Ekologi hewan mempelajari tentang organisme hewan dan juga hubungannya dengan hewan dan ekosistem. Yang kelima atau keempat ini yaitu ekologi perairan. Ekologi perairan yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme yang ada di air dan di lingkungan seperti sungai, waduk, muara, dan laut. Selanjutnya ada ekologi habitat. Ekologi habitat sendiri berbicara tentang cabang ekologi yang memusatkan fokusnya pada pembahasan mengenai sifat dari suatu habitat. Dan
Ekologi selanjutnya itu ekologi populasi. Ekologi populasi berbicara tentang cabang ekologi yang berfokus mempelajari berbagai hubungan antara kelompok organisme dan jumlah individu. Ekologi populasi juga mempelajari faktor penentu besarnya suatu populasi beserta penyebarannya. Selanjutnya ada ekologi sosial. Ekologi sosial adalah cabang dari ekologi yang mempelajari hubungan interaksi antara manusia. Selanjutnya juga ada ekologi bahasa. Ekologi bahasa mempelajari dan juga melakukan penyelidikan terhadap hubungan antara bahasa dengan lingkungan manusia. Dan contoh ekologi yang terakhir yaitu ekologi antariksa. Terdengar sangat tertarik ya. Ekologi antariksa sendiri mempelajari tentang ekosistem yang dapat menopang kehidupan manusia selama ada dalam penerbangan antariksa. Berikut ini ada juga manfaat ekologi. Ada manfaat ekologi, yaitu memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Manfaat tersebut diantaranya mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Contohnya, sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Mengetahui keanekaragaman hayati. Contohnya, dengan mengetahui mana tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang berbahaya bila dikonsumsi. Memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya, karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis sewaktu-waktu. Jika manusia bisa berinovasi dengan memproduksi bahan bakar jenis lainnya, ya mungkin bisa tetap bertahan. Dan mungkin manusia itu bisa lebih menjaga alam dan melestarikan agar bisa terjaga. Karena banyak sekali manfaat-manfaat ekologi yang sudah ada. Tinggal bagaimana manusia mau melestarikannya. Nah, di sini juga ada materi dalam ekologi yang tentang pembahasannya itu ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi dalam dikta berjudul pengertian. Ruang lingkup ekologi dan ekosistem karya Suyut Warno Otomo. Ini menurut data-data yang sudah saya ambil. Ruang lingkup biologi diawali dengan tingkatan yang paling bawah, yakni individu, hingga ke tingkatan teratas yaitu biosfer. Jika diurutkan, maka ruang lingkup ekologi meliputi individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Berikut penjelasannya. Organisme merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Populasi merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Dan yang lainnya itu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Yang seterusnya ada biosfer. Biosfer merupakan lapisan. Jadi biosfer sendiri merupakan lapisan bumi di mana ekosistem yang berada dalam biosfer ini. Kira-kira letak biosfer mencakup 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Jadi selanjutnya kita akan membahas ya masalah-masalah kerusakan lingkungan, ya ini masalah-masalah kerusakan ekologi. Berbagai masalah ini kita akan mengkaji dengan pandangan iman Kristen. Dan dari sini saya sebagai seorang Kristiani akan mencakup
tentang kerusakan alam ini dengan pandangan iman Kristen. Jadi, menurut iman Kristen, membahas lingkungan hidup artinya membicarakan tentang tempat tinggal kita sebagai manusia. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari menunjukkan bahwa semakin rusak dikarenakan oleh manusia itu sendiri, ulah manusia itu sendiri maksud saya. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan manusia serta makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia. Kerusakan bumi dan lingkungan hidup tidak tanpa alasan. Kita semakin merasakan sendiri bumi menjadi semakin panas, banjir, serta adanya pencemaran udara, air, dan juga tanah. Adanya kerusakan itu akan menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan adanya lingkungan hidup yang tercemar lalu rusak, maka hal ini menjadi ketidakadilan bagi ekologi. Dalam sejarah agama Kristen, yang terpenting adalah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Kristen, kita harus melestarikan alam sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Nilai-nilai agama Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup dapat ditemui dengan ayat-ayat Alkitab yang menjadi sumber nilai moral. Alkitab juga mengajak manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang lainnya yang ada di sekitar kita, bukan cuma diri kita sendiri, termasuk alam atau lingkungan hidup. Contoh ayat Alkitab yang mengatakan tentang lingkungan hidup, yaitu contohnya pada Mazmur 104 yang menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta tapi juga menumbuh kembangkan dan terus memelihara ciptaannya. Ayat 13, 16, 18, dan 17. Misalnya, menggambarkan pohon-pohon diberi makan oleh Tuhan. Semua ciptaan menantikan makanan dari Tuhan. Yang artinya adalah bukan hanya manusia yang menanti kasih dan berkat Allah, tetapi seluruh ciptaannya juga menantikan kasih dan berkat Allah. Di samping itu, penjolan, kedudukan, dan kekuasaan manusia atas ciptaan lainnya tidak terlalu tampak, yang menjadikan bahwa baik manusia maupun ciptaan lainnya tunduk pada kemahakuasaan Allah. Dalam ayat 13, secara khusus dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi, kata roh. Kata roh itu sendiri seringkali dikaitkan dengan unsur kehidupan, atau hidup yang berarti seluruh makhluk ciptaan di alam semesta ini diberikan unsur kehidupan oleh Tuhan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa bukan hanya manusia yang diberikan kehidupan, tapi juga ciptaan lainnya. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, Allah sesuai rencana yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsi masing-masingnya dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Jadi sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu. Hal ini menurut saya pribadi memberikan makna bahwa mengajarkan untuk menghargai lingkungan alam dan segala jenis makhluk hidup lainnya yang berdampingan dengan manusia agar selalu menjaga keseimbangannya. Berdasarkan ayat-ayat Mazmur ini juga membuat saya belajar agar selalu menghargai tiap ciptaan yang telah Allah berikan kehidupan, mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan yang efeknya dapat menimbulkan banjir, dan karena sampah-sampah juga membuat berbagai penyakit yang muncul dan merusak lingkungan dan juga kita sebagai makhluk hidup. Maka itu dan juga sampah juga menimbulkan banjir karena sampah-sampah yang terbuang sembarangan dapat menyumbat di titik-titik saluran air sehingga mengganggu kehidupan manusia maupun alam. Itu mulai dari yang paling dasar ya. Dan juga ada juga sampah-sampah bisa terbawa ke laut lepas. Maka makhluk hidup yang berada dalam laut akan ikut terkena efeknya. Ikan-ikan dapat mati menelan sampah plastik yang dapat merusak sistem pencernaan mereka. Contoh ayat Alkitab lainnya itu
tentang ciptaan atau kosmos yang diselamatkan melalui Kristus pada Kolose 1 ayat 15-23. Dalam perikop ini diungkapkan dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya perdamaian, penebusan dan penyelamatan atas semua ciptaannya. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam. Melalui Kristus dunia diciptakan, dan melalui Kristus pula Allah berinisiatif melakukan perdamaian dengan ciptaannya. Jadi cukup sampai situ untuk pemaparan materi yang sudah saya berikan. Semoga materi ini bermanfaat kepada semua yang telah menonton video saya. Saya berharap yang terbaik. Semoga setelah mendengarkan ini kita semua bisa menjadi lebih baik dalam menyikapi berbagai hal dalam lingkungan kita sebagai seorang Kristiani. Jadi sekian dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa. Terima kasih.